Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ardi ya, sebagai biasa untuk mewawancara Bapak. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Bapak itu mengenai tentang berdirinya universitas, Pak. Kan saya juga di sini sebagai mahasiswa dari universitas yang Bapak dirikan. Yang saya tahu itu tahun berdirinya tahun kemarin gitu, tapi supaya lebih jelasnya Bapak bisa menjelaskan tersendiri bagaimana berdirinya suatu universitas ini dari mulai tanggal berapa diresmikannya dan lain sebagainya gitu. Ya, terima kasih Ardi. Jadi Universitas Syariah Al-Hitam ini berdiri pada tanggal 7 Desember 2021 atas SK Menteri nomor 571, yaitu terdiri dari 11 prodi waktu itu. Jadi mulai prodi hukum, ilkom, manajemen, kebidanan, akuntansi perpajakan, perbankan syariah, digital bisnis, kemudian juga teknik industri, agroteknologi, perencanaan wilayah, dan kemarin nambah satu prodi baru yaitu tentang prodi kewirausahaan. Jadi sekarang jadi 12. Ya. Nah, memang usia kita itu baru sangat muda sekali, 1 tahun 4 bulan sekarang ini, karena dari 7 Desember 21 ke 7 Desember 22 itu 1 tahun ditambah 4 bulan ini. Nah, ini awalnya memang universitas ini berawal dari Politeknik Syariah Al-Hitam, kemudian digabung dengan Akidas Mati dari Sumedang, dan bergabunglah menjadi universitas. Dan bersyukur oleh Allah itu diberi kesempatan kami itu mengajukan sampai keluar itu kurang lebih 4 bulan. Ini sungguh luar biasa. Pemerintah begitu cepat merespon kepada, sedangkan yayasan adalah Yayasan Agung Asali penyelenggaranya, mulai dari pembina Bapak sendiri, kemudian dengan istri, kemudian pengurus yayasan itu anak nomor 4 Hani Fatahila Iskandar, kemudian pengawas itu Rizky anak nomor 3, dan rektornya itu Fatimah anak nomor 2. Jadi memang sengaja ini didirikan oleh keluarga. Nah, ini adalah sangat luar biasa oleh Allah itu, dan alhamdulillah sekarang ini angkatan pertama itu kurang lebih ada 450 mahasiswa baru di 11 prodi kan. 11 prodi yang kita dirikan itu. Nah, itu sejarah awalnya. Kemudian di sini ini adalah di tanah dari Pak Haji Atin Jarkasi, yaitu seluas 1 hektar. Dan gedung ini alhamdulillah sudah selesai untuk 4 lantai. Jadi yang di sini ini bisa menampung kurang lebih 2.000 sampai 3.000 mahasiswa di sini. Ini kelihatan gedung sudah selesai dari mulai tangga ini, dan ini nanti ke depan ini adalah untuk pasca sarjana, yang antara gedung itu dengan gedung ini itu akan dibangun 7 lantai. Jadi ini sangat memungkinkan, karena salah satu persyaratan pendirian universitas itu harus punya lahan tanah minimal 10.000. Nah, itu kita coba untuk kembangkan, kita coba untuk terus kembangkan, karena ini menjadi harapan kita semua, harapan anak. Dan di sini juga ada beberapa orang anak asuh yang mereka juga diberi kebebasan, tidak usah bayar asal berprestasi. Jadi penerimaan kita itu dibagi beberapa bagian, ada bagian yang reguler, memang penerimanya, ada yang bagian KIP juga ada yang juga beasiswa yayasan. Jadi kita terbagi 3 ini supaya misi yayasannya juga membantu anak yang masih yang tidak mampu tercapai, yang mampu juga terakomodir karena dia kaya dan harus mampu. Kemudian juga pemerintah melalui KIP juga diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memang kekurangan, tapi di dalam ilmu pengetahuan dan keinginan kuliah itu sangat tinggi, maka diberilah KIP. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah dari sejarah ya berdirinya Universitas Syariah Al-Hitam ini dari tahun 2001. Yang selanjutnya yang mau saya tanyakan itu kan di sini jarang-jarang ada universitas yang baru dan juga banyak prodinya gitu. Nah, untuk kendala dan persyaratannya itu gimana Pak mengenai prodi-prodi yang ada di sini? Ya memang berat, karena satu prodi itu minimal harus punya SDM dosen 5, itu pun non-NIDN, non-PNS. Ya kita berusaha memohon kepada Allah
Jadi mengadakan dosen itu alhamdulillah tidak terlalu lama, tapi bersyukur ini bisa terjadi terlaksana. Nah, jadi persyaratan sekarang mendirikan perguruan tinggi ini sangat berat, luar biasa. Tidak mudah sekarang ini, selain SDM, gedung, persyaratan lain, lab, semua itu memang tidak mudah. Nah ini barangkali, jadi intinya universitas ini adalah universitas harapan masa depan. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Kami sangat berterima kasih kepada unsur rektorat, para wakil rektor, kemudian juga para dekan, direktur, kemudian para ketua prodi, sekretaris prodi, kepada para mahasiswa, baik yang reguler, KIP dan juga beasiswa yayasan yang terus mengoptimalkan sehingga nanti mereka akan jadi dutanya. Mereka lahir dengan kondisi menghadapi abad ke depan ini, terutama Indonesia 100 tahun Indonesia Emas tahun 2045 ini benar-benar terjadi gitu. Karena universitas kita ini universitas baru tapi prodinya banyak. Nah ini kan sesuatu yang oleh Allah diberikan luar biasa. Bikin satu prodi aja luar biasa, tapi ini kan 12 prodi sudah di tangan. Maka saya katakan kepada teman-teman yang masih sekarang lulusan SMA yang ada keraguan atau masuklah ke sini. Silahkan di sini itu saya katakan dibagi 3 bagian. Yang mampu silahkan bayar sesuainya. Yang tidak mampu ada KIP. Yang sama sekali tidak terkoordinir oleh KIP ada beasiswa yayasan. Juga dibantu, jadi tidak ada istilahnya itu untuk menyongsong masa depan mahasiswa itu tidak berkuliah, mahasiswa tidak bersekolah, nggak ada. Di sini tempatnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada lulusan SMA, SMK, MA baik negeri maupun swasta, ayo manfaatkan fasilitas ini, dan ini terbatas memang. Tahun ini hanya kita targetkan menerima itu kurang lebih 1.300 orang. Karena keterbatasannya satu prodi itu kita 100 orang gitu lebih. Jadi kita tuh juga terbatas, tidak jor-joran, tapi kita secara kesinambungan itu kan dijaga kualitasnya, dijaga prestasinya, dan juga kami membuka kepada para mahasiswa dari mulai BEM, UKM, himpunan, bahkan saya yang menjadi bersyukur itu kan kantin saja dikelola oleh mahasiswa gitu. Mereka di sini juga oleh anak asuh, ada yang memang sambil bekerja, sambil ini, jadi mereka akan bagus saya kira karena terdidik. Apalagi dengan Merdeka Belajar semacam ini kita sudah mulai seperti kemarin kita di kampus pengemban kampus 2 di Bandung Barat itu kita kemarin panen raya tentang sayuran yang dibuka langsung oleh Pak Kepala LDIKTI, Pak Dr. Haji Samsuri. Itu jurusan agroteknologi, jadi mereka bisa beraktivitas dan kita mencukupi ini 10.000, di sana 10.000, jadi tanah kita ini sudah lebih dari cukup apa yang disyaratkan oleh pemerintah. Nah baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin adalah mengenai langkah-langkah Bapak sebagai ketua pembina dan pengawas juga di sini di Yayasan Embong Al-Salim khususnya ya Pak, langkah-langkah dari mulai SDM mahasiswanya, dari mulai dosennya dan sebagainya, gimana untuk ke depannya gitu Pak? Iya, memang ini diharapkan menjadi universitas masa depan. Universitas harapan kita semaka, kita akan meningkatkan dari segi akreditasinya, meningkatkan kualifikasi dosennya, meningkatkan cara pembelajarannya itu adalah yang menyesuaikan dengan sistem modern. Kan di sini sudah ada SIAKAD, sistemnya sudah manual, bisa. Sekarang ini kan waktu pandemi itu 40-60, sekarang mungkin 70 luring, 30 daring. Jadi kita rubah sekarang ini karena sudah diperintahkan oleh kementerian, silakan kalau yang mau daring 100% pun mangga gitu, silakan. Nah kita manfaatkan ini, jadi mereka banyak mahasiswa itu beraktivitas di kampus. Jadi satu-satunya kualitas universitas itu akan bagus kalau akreditasinya. Kita alhamdulillah semua sudah terakreditasi baik. Tidak ada satupun yang tidak terakreditasi. Alhamdulillah. Begitu itu sesuai ketentuan perundang-undangan kita terakreditasi. Nah ini kan satu kesempatan. Jadi tahun berikutnya, 4 tahun ke depan ini, mudah-mudahan terakreditasi itu amat baik sehingga kita bisa membuka program pasca sarjana. Nanti mana yang memenuhi syarat gitu. Nah ini kan
untuk meningkatkan dan juga tidak hanya jago teori, Ya. karena Bapak sebagai orang belajar entrepreneur dan sekaligus pelaku entrepreneur, jadi tetap kita kembangkan 40% teori, 60% itu adalah praktek. Jadi kita tidak hanya melulu di depan kelas, bahkan Merdeka Belajar itu kan sekurang lebih 20 SKS kan bisa diberikan kepada mahasiswa untuk berkarya. Ya. Mungkin karya akhir skripsi tidak seperti dulu. Mereka berbuat, mereka laporkan juga di skripsi, atau mereka membuat jurnal ilmiah, itu juga sama sekarang ini. Tidak seperti zaman Bapak kuliah itu harus ngokok di perusahaan, harus lihat skripsi orang lain. Sekarang sudah berbeda, sudah berubah bentuknya dengan kebijakan Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Jadi ada kebebasan, kita tuh bisa melaksanakan apa saja, yang penting itu manfaat dunia akhirat gitu. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih juga atas waktunya, dan bagi teman-teman semua yang lulusan dari SMA, SMK dan MA sederajat lainnya, silakanlah untuk mendaftarkan diri ke Universitas Saleh Al-Aitam, karena kami di sini ada 12 prodi yang sudah berjalan juga, dan jalur-jalurnya pun ada beberapa dan sangat bermanfaat kepada semuanya gitu Pak, yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.